Papa senang lo akhirnya bisa melihat kamu lagi. Ucap Pak Anderson, dia sangat lega bisa melihat lagi anak semata wayangnya itu. Sekarang ini dia masih terbaring di atas berangkar rumah sakit. Walaupun Daniel belum bisa memaafkan kesalahan papanya, tapi tetap saja hatinya tak bisa membenci sang papa. Hanya 1 bulan aku akan menggantikan papa, aku harap papa secepatnya sembuh dan bisa bekerja lagi. Kenapa cuma 1 bulan? Dengan grup adalah milikmu, kamu satu-satunya anak papa. Karena di pernikahan Pak Anderson dengan Miska tidak menghasilkan seorang anak. Tidak ada alasan aku bertahan di sini, Pak. Kalau begitu aku harus pergi ke kantor dulu. Daniel berpamitan kepada papanya. Sikapnya masih dingin kepada sang papa. Sebentar lagi Alexa datang lo ke sini bersama Om Gilang. Itu bukan urusan aku. Daniel pergi melangkah meninggalkan ruangan tempat papanya dirawat. Asisten Z segera membuka pintu ketika Daniel akan masuk ke dalam mobil di basement. Kenapa tidak tinggal di mansion, Tuan? Tanya asisten Z sambil menyetir mobil. Aku gak ingin melihat wanita itu. Daniel jadi teringat dengan hubungan Miska dengan suaminya Fiona. Jikalau ternyata mereka benar-benar selingkuh, apakah ada peluang untuk Daniel bisa memiliki Fiona? Daniel menggelengkan kepalanya, dia bukan tipe pria licik seperti itu, yang malah memanfaatkannya situasi. Lagian hubungan perselingkuhan mereka itu hanya dugaan saja, belum ada bukti. Apalagi perjalanan mereka keluar kota itu memang benar adanya pekerjaan, karena dengan grup memiliki banyak cabang di luar kota. Aku ingin kamu cari bukti perselingkuhan wanita ular itu dengan supervisor baru. Baik, Tuan. Daniel memejamkan matanya sebentar, bayangan Fiona semakin melekat di dalam pikirannya, menggetarkan hatinya, begitu terasa menggebu. Daniel ingin sekali melihat Fiona walaupun dalam kejauhan. Begitu sampai di kantor, banyak orang yang menyambut kedatangannya. Dia sudah terbiasa jika ada banyak wanita menatap takjub padanya. Daniel ibarat seorang pangeran yang telah tiba di singgasana, banyak dipuja banyak wanita. Wah, CEO baru kita sangat tampan. Apa dia masih single? Aku ingin sekali menjadi istrinya. Pengen banget aku one night stand sama cowok kayak dia, aku rela deh. Para karyawan wanita terus saja membicarakan ketampanan Daniel. Daniel disambut juga oleh ibu tirinya. Mama tidak menyangka kamu akan pulang secepat ini. Miska begitu ramah pada anak tirinya itu, kalau tidak mengingat statusnya, Miska juga pasti sudah terbuai dengan pesona Daniel. Apalagi dia memperhatikan penampilan Daniel yang stylish, padahal dia memakai kemeja dan jas tapi tetap saja terlihat S3 Mengapa tidak pulang ke mansion? Aku lebih suka tinggal di apartemen. Ketus Daniel. Miska mengenalkan beberapa pejabat tinggi di kantor, salah satunya Satria. Ini namanya Satria, dia supervisor di sini, walaupun dia lulusan SMA, tapi dia seseorang yang bekerja keras. Karena itu dia pantas sekali menjadi supervisor. Miska tidak ingin Daniel mencurigai Satria yang naik jabatan gara-gara menjadi partner ranjangnya. Satria sedikit membungkukkan badan, pertanda hormat. Senang bertemu denganmu, Pak Daniel. Daniel memperhatikan Satria dari ujung kaku ke ujung kepala, apanya yang spesial dengan Satria sampai bisa menikahi Fiona. Aku juga senang bertemu dengan istrimu. Jawab hati Daniel. Dan ini Andrian, dia personalia di sini. Daniel dan Andrian saling berjabat tangan. Tentu saja mereka saling kenal karena mereka dulu sahabatan. Andrian mengekori Daniel ketika masuk ke ruang CEO. Gimana akting gue keren gak tadi? Tanya Daniel pada Andrian. Dia harus terlihat berwibawa di depan semua karyawan, padahal aslinya dia tidak seperti itu. Keren lah. Memang harusnya lu jadi CEO di sini. Gak lah, hanya sebulan. Nanti juga gue balik ke Belanda. Semalam di grup wah heboh banget gara-gara lu ngantar Fiona pulang. Daniel hanya tersenyum kecut, dia duduk di kursi kebesarannya. Biarin ajalah gak usah didengerin. Andrian jadi teringat dengan masalah yang dihadapi kekasihnya itu, dan, gue bisa minta bantuan lu gak? Apaan? Usaha orang tua cewek gue bangkrut, sebentar lagi laundrynya akan disita bank. Bisa gak pinjamin gue uang buat nembus itu? Gue janji deh dalam 1 tahun gue cicil sama lu. Daniel baru menyadari pacar Andrian itu Sandra, bukannya pacar lu itu Sandra. Sahabatnya Fiona. Emang iya, Fiona kerja di sana. Fiona memang dekat sekali dengan keluarga Sandra makanya betah kerja di sana. Mata Daniel berbinar-binar begitu mendengar nama Fiona, rupanya dia memiliki kesempatan kembali untuk bertemu Fiona. Ya udah nanti kita ke sana. Serius lu?
Beneran, biar gue yang tebus laundry itu. Terserah Sandra mau bayarnya kapan. Wah terima kasih banyak bro. Oke, Gak ngangka juga playboy kayak lu bisa insaf juga. Daniel tahu sekali dulu Andrian playboy. Sandra beda dari yang lain, dia spesial buat gue. Di tempat lain. Wah Vi, akhirnya ada yang mau nebus laundry ini. Seru Sandra. Dia sangat lega akhirnya laundrynya tidak jadi disita. Berarti ganti bos dong ya bukan kamu lagi. Goda Fiona. Katanya sih masih aku yang pegang, dia hanya pemilik sementara saja selama aku belum bisa nebus laundry ini. Paling tiap sore dia akan kesini buat melihat laporan keuangan, kamu kan bagian keuangan di sini. Fiona yang menjadi bendahara di sini karena laundry tempat Fiona bekerja adalah laundry kecil-kecilan. Ya udah. Nanti abis dari ini kamu ikut aku ya. Andrian mau mengenalkan orangnya sama kita. Oh iya udah. Tumben Andrian main rahasia-rahasiaan, dia gak mau nyebutin nama orangnya. Emang kadang nyebelin dia. Ya gak apa-apa asal jangan Daniel aja, aku gak mau ketemu lagi sama dia. Mengingat Andrian adalah teman dekatnya Daniel saat SMA. Sebisa mungkin Fiona ingin menghindari Daniel walaupun bertolak belakang dengan hatinya. Gak mungkin Daniel lah, buat apa dia tertarik sama laundry kecil-kecilan begini. Mungkin penghasilan di sini baginya cuma buat beli cilok doang. Beberapa saat kemudian, terus sayang. Miska meracau. Pria itu selalu saja membuat Miska puas. Dia memeluk Satria. Saat ini mereka sedang berada di kamar hotel, mereka tidak datang berbarengan, tapi 1 jam Miska tiba lebih dulu, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Miska menenggelamkan kepalanya di dada Satria, memeluk pria itu, selama kita berhubungan kamu tidak menyentuh istri kamu kan? Tidak. Baguslah, aku tidak ingin kamu bermain dengan wanita lain selain aku. Bukankah kontrak kita tunggal 1 bulan lagi? Apa menurutmu hubungan kita hanya sebatas partner ranjang saja? Bahkan jika anak tiriku kembali ke Belanda, dan suamiku mati dengan catatan dia harus menulis surat kuasa dengan grup diberikan padaku, maka aku akan kaya raya. Kamu bisa menikahiku, kita bisa menguasai dengan grup. Satria tertegun mendengarnya. Tentu saja sangat menggiurkan, tapi dia belum bisa memberikan keputusan. Sore itu Fiona dan Sandra telah tiba di sebuah restoran mewah, mereka bertemu Andrian yang sedang menunggu. Sandra langsung menghambur memeluk kekasihnya dengan manja, "Makasih sayang, kamu sudah berusaha untuk menyelamatkan laundry keluarga aku. Pokoknya aku makin cinta deh sama kamu. Tentu saja, aku akan melakukan apapun demi kamu." Fiona hanya tersenyum, dia teringat dengan suaminya, dulu mereka mesra seperti itu. Bahkan Satria selalu bersikap manis padanya. Tapi selama 2 tahun ini berubah, membuatnya sangat kesepian. Awalnya dia orangnya curigaan dengan sering melihat ponsel Satria, dia takut Satria berubah karena selingkuh, tapi selama dia diam-diam mengecek ponsel Satria, tidak ada chat dia dengan wanita lain. Bahkan dia selalu mencium baju Satria, siapa tahu ada yang menempel wangi parfum seorang wanita. Namun sampai sekarang sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Karena itu dia hanya ingin berpikir positif dengan suaminya itu, dia tidak ingin bertengkar dengan Satria karena kecurigaannya yang belum jelas. Sandra menyadari ada Fiona, dia segera melepaskan pelukan, memilih duduk di samping kekasihnya itu. "Emang siapa sih bos baru kita itu?" tanya Fiona pada Andrian, dia penasaran sekali. "Dia lagi di jalan," jawab Andrian. Fiona menganggukkan kepala, Fiona dan Sandra memilih menyeruput minuman yang ada sudah disediakan. "Tadi siang dia sudah melunasi hutang orang tua kamu, sayang. Aku yang mengantarnya," ucap Andrian. "Makasih ya sayang, aku makin cinta deh pokoknya. Suami kamu hebat ya sekarang jadi supervisor." Andrian memuji Satria, dia mengajak Fiona bicara. Fiona hanya tersenyum tipis, "Iya. Tapi di kantor ada hal yang mencurigakan gak sih dari suaminya Fiona, misalnya dekat sama cewek?" tanya Sandra. Andrian berpikir sejenak, dia memang tidak begitu dekat dengan Satria, setahu aku enggak sih. Dia paling berinteraksi sama Bu Miska saja setiap membuat laporan, ya aku juga sama sering membuat laporan pekerjaan ke Bu Miska. "Oh Bu Miska ibu tirinya Daniel itu ya?" tanya Sandra. "Nah iya betul." Andrian melihat Daniel yang baru sampai di restoran, dia melambaikan tangannya. "Hai bro." Fiona dan Sandra sontak menoleh ke arah Andrian melambaikan tangan. Mereka membulatkan mata begitu melihat wajah Daniel.
Apalagi Fiona, dia langsung tersendak, sampai dia terbatuk-batuk, saking kagetnya. Oh, orang yang tidak diharapkan untuk bertemu lagi, malah akan bertemu dengannya setiap hari. Bagaimana bisa dia melupakan malas panas itu, sementara orangnya malah akan terus bertemu dengannya? Oke Fiona, relax. Anggap saja kamu tidak ingat apa-apa dengan apa yang terjadi malam itu. Pura-pura lupa menurut Fiona adalah cara yang paling aman. Daniel duduk di samping Fiona karena kedua sepasang kekasih itu tidak bisa dipisahkan. Dia tersenyum ramah pada Fiona dan Sandra. Jantung Fiona berdetak begitu kencang, rasanya sangat grogi sekali, tapi dia harus berusaha bersikap biasa saja di depan mereka. Oh jadi kamu yang menebus laundryku? Tanya Sandra pada Daniel, dia saling berkedip mata dengan Fiona, entah bahasa isyarat apa antara kedua sahabat itu. Oh iya benar, Daniel melirik Fiona yang dari tadi diam terus. Tenggorokan Fiona terasa kering padahal dia sudah menghabiskan satu gelas minuman. Dia terpaksa meraih minuman satu lagi, dan meminumnya, untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Bagaimana rasanya, Fiona? Tiba-tiba Daniel menanyakan itu sambil sedikit mencondongkan badannya memandangi Fiona. Fiona nampak ambigu diberi pertanyaan seperti itu, bagaimana rasanya? Rasa apa yang dia maksud? Membuat dia tak mengerti apa yang dimaksud Daniel. Rasa apa? Come on, Fiona. Jangan gugup. Kamu harus pura-pura tidak ingat dengan malam itu. Fiona terus memperingati dirinya sendiri. Milikku, jawab Daniel. Fiona terbelalak, bagaimana bisa Daniel mengatakan hal sebinal itu di depan Andrian dan Sandra? Haruskah dia bilang ia miliknya begitu besar, astaga pria ini? Wajah Fiona jadi merah merona, maaf aku tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Fiona rasa lebih baik dia pura-pura tidak mengerti saja. Daniel tertawa kecil melihat Fiona yang salah tingkah, maksudku itu minuman yang kamu minum, itu minuman milikku. Bagaimana rasanya? Aku sengaja pesan itu karena belum pernah nyoba. Fiona rasanya seperti sedang terjun bebas ke bawah, rupanya dia salah paham dengan apa yang dimaksud Daniel. Jangan sampai Daniel curiga jika dia ingat kejadian semalam itu. Fiona pura-pura terkekeh, oh minuman ini, ya ampun aku minta maaf malah mengambil minum kamu. It's okay, tidak apa-apa, jika kamu menyukainya. Aku bisa pesan lagi. Fiona melihat sikap Daniel yang begitu sangat tenang. Tidak seperti dirinya. Apa karena dia terbiasa tidur dengan banyak wanita makanya dia lupa semalam dia tidur dengan siapa, atau jika tidak lupa pun mungkin dia menganggap hal itu biasa saja. Makanya pria itu nampak bisa saja, tidak ada canggung sedikit pun, bagaimana tidak ada wanita yang meleleh padanya, dia selalu terlihat cool. Daniel pun memesan minuman lagi yang sama rasanya dengan yang Fiona minum, tak lama kemudian minuman itu diantarkan oleh waitress. Andrian memang tidak tahu apa-apa tentang Daniel dan Fiona, dia hanya disuruh jangan bilang dulu ke Sandra dan Fiona kalau dia yang menebus laundry itu. Apa kamu membaca grup Wafi, kamu mendadak jadi artis di sana? Canda Andrian. Ya gitu di grup Wa, apa-apa memang suka dijadikan bahan gosip. Sandra menimpali ucapan kekasihnya. Makanya aku gak masuk grup, ucap Daniel. Aku udah baca, mereka terlalu membesarkan masalah aja. Ucap Fiona, padahal masalah yang dia hadapi dengan Daniel lebih besar dari sekedar mengantar pulang. Andrian menimpali ucapan Fiona, nah benar, padahal Daniel cuma mengantar Fiona pulang saja hebohnya minta ampun, apalagi kalau kalian kencan atau tidur bersama pasti mereka akan semakin heboh sampai notifikasi aku bunyi terus tiap detik kali ya. Daniel dan Fiona mendadak tersendak sampai terbatuk-batuk begitu mendengar ucapan Andrian yang mengatakan perumpamaan jika mereka tidur bersama. Padahal Daniel ingin membuat Fiona nyaman makanya dia pura-pura rileks di depan Fiona, pura-pura tidak ada yang terjadi pada mereka, tapi perkataan Andrian malah membuat mereka salah tingkah. Sandra refleks mencubit paha Andrian. Lah kok malah nyubit aku yang? Andrian mengusap pahanya yang sakit gara-gara dicubit oleh kekasihnya. Dia melihat Sandra mengedipkan matanya. Sungguh tidak mengerti. Andrian juga tidak mengerti mengapa Daniel dan Fiona menjadi salah tingkah begitu, apalagi wajah mereka memerah. Perkataan Andrian membuat mereka teringat akan malam panas yang mereka lalui. Tapi kenapa kamu tertarik sama laundryku? Kamu tahu kan penghasilannya berapa? Paling juga menurut kamu kecil banget. Tanya Sandra kepada Daniel. Dia menatap Daniel dengan tatapan penuh keheranan. Tidak mungkin kan Daniel bilang karena bukan tertarik pada laundrynya tapi pegawainya, ya karena di situ ada Fiona.
Dia tidak ingin Fiona sedih karena dia tahu dari Andrian kalau Fiona sudah lama sekali bekerja di sana, apalagi Fiona dekat sekali dengan keluarga Sandra. Aku hanya ingin memiliki bisnis dengan uang aku sendiri. Jawab Daniel, matanya tak bisa diajak kompromi, masih saja ingin memperhatikan Fiona. Fiona malah sibuk memainkan minumannya, memutar-mutar minuman di dalam gelas itu dengan sedotan. Dia ingin mencoba berusaha untuk bersikap tenang. Nanti kamu bisa bertemu Fiona buat mengetahui laporan keuangan laundryku perharinya. Ucap Sandra kepada Daniel. Oh boleh juga. Daniel tersenyum manis. Senyumnya itu mampu melelehkan es batu yang sudah lama membeku, terlalu manis, melebihi manisnya madu, pokoknya bikin kelepek-kelepek jika ada wanita yang melihatnya. Mengapa harus ada makhluk sesempurna ini? Malah makhluk sempurna itu telah berhasil membawa Fiona terbang tinggi, membuatnya sulit untuk melupakan apa yang telah terjadi malam itu. Ingin marah, tapi tidak tega memarahinya, apalagi setelah mengingat semuanya, ternyata Fiona lah yang memulai, walaupun dia dalam keadaan mabuk. Tapi kan dia tidak mabuk. Dia pria normal, tidak mungkin ada yang tahan lelaki di dalam situasi seperti itu, kalau ada paling juga itu di dunia dongeng. Kapan nih kalian nikah? Daniel menggoda Sandra dan Andrian. Gue sih udah siap, tapi Sandranya yang belum. Jawab Andrian. Bukannya gak siap. Tapi nunggu 1 tahun lagi lah biar aku bisa ngumpulin uang dulu buat biayanya. Dan, lu kan tinggal lama di Belanda. Pasti gaya lu bebas ya kalau pacaran? Tanya Andrian sambil mengangkat kedua alisnya. Daniel malah terkekeh, gue gak pernah pacaran. Pernah mau nyoba buat pacaran tapi gak tahu kenapa gak semangat aja. Daniel gak pernah pacaran. Fiona tidak mempercayainya. Mana ada pria setampan Daniel tidak pernah pacaran, padahal banyak sekali yang ingin menjadi kekasihnya. Andrian tertawa kecil, wah seorang Daniel gak pernah pacaran. Berarti masih perjaka dong ya? Daniel menjadi salah tingkah ditanya seperti itu, apalagi Fiona. Sandra mencubit kembali paha Andrian. Ngapain nanya-nanya yang kayak gitu? Ini tuh untuk meluruskan ajakan di grup para cewek-cewek sering membicarakan Daniel dan mengira Daniel ini Casanova. Daniel tertawa kecil, ya enggak lah, gue bukan Casanova. Bukan Casanova. Terus siapa yang main meniduri aku begitu saja dengan berbagai macam gaya? Apalagi gaya cicak di dinding itu rasanya luar biasa, bukan itu yang ingin Fiona bahas tapi maksudnya mengapa Daniel bisa tahu banget gaya semacam itu? Fiona menatap geram pada Daniel. Tanpa diduga Daniel balik menatapnya sambil tersenyum. Fiona segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Andrian melirik jam tangan, sudah sore banget ternyata, aku dan Sandra harus pulang duluan ya. Pamit Andrian pada Daniel dan Fiona. Fiona terkejut mendengarnya, mengapa mereka tega sekali meninggalkan dia, masa dia harus berduaan sama Daniel. Tapi Fiona bagaimana? Tanya Sandra. Dia takut Fiona jadi santapan Daniel lagi. Ya ampun, Fiona udah gede kan ya Vi? Tanya Andrian pada Fiona. Fiona pura-pura baik-baik saja, oh iya, gak apa-apa. Padahal dalam hati menjerit oh no jangan pergi kalian. Ya udah Vi, aku duluan pulang ya. Sandra melambaikan tangannya pada Fiona, kedua sahabat itu saling melambaikan tangan dengan begitu berat hati seakan meninggalkan Fiona yang sedang berada di area medan tempur. Sandra dan kekasihnya pun berlalu. Sekarang tinggal hanya ada Daniel dan Fiona di sana. Fiona pura-pura memainkan ponselnya. Dia teringat dengan Satria yang pasti udah pulang kalau jam segini, secara melihat Daniel sudah pulang, kan jam kerja mereka lebih cepat dari laundry tempat Fiona bekerja. Fiona lebih baik meminta Satria untuk menjemputnya saja, dia mengirim pesan pada suaminya. Mas, bisa jemput aku gak? Namun belum ada balasan. Daniel, aku pulang duluan ya. Suami aku mau jemput aku. Pamit Fiona, tanpa mau menatap Daniel. Dia takut dia semakin tersesat jika terus bersama Daniel. Daniel hanya menganggukkan kepala. Entah mengapa dia kecewa mendengar ucapan Fiona. Padahal wajar kan Fiona dijemput oleh suaminya. Fiona segera pergi, dia ke halte bis, menunggu bis lewat, rupanya penuh sekali di sana sampai Fiona berdiri di luar halte bis. Fiona mengecek ponselnya kembali, ternyata pesannya tidak di-read sama sekali oleh Satria. Namun tiba-tiba turun hujan, Fiona tidak kebagian tempat untuk berteduh, dia celingak-celinguk mencari tempat untuk berteduh di sekitar sana, rupanya tidak ada. Kenapa hari ini nasibku sial sekali? Fiona terpaksa membiarkan air hujan membahasi dirinya,
Namun dia kaget begitu menyadari bajunya tidak basah sama sekali. Dia menengadah ke atas, dia tertegun rupanya ada yang memayunginya. Siapa dia? Fiona membalikkan badan, matanya membulat begitu melihat siapa yang memayunginya.